Baik, teman-teman, saya Patrisius Petrus Pati Blikololong dengan nomor regis 16117035, Prodi Fisika Universitas Katolik Widya Mandira Kupang. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang perpindahan kalor dan pemuaian. Yang pertama yaitu pengertian kalor. Sebelum kita ketahui pengertian kalor, kita perlu ketahui bahwa pada saat kita memutar kopi, itu sendok dingin kita masukkan ke dalam secangkir kopi panas, sendok menjadi hangat dan panas kopi menjadi berkurang ketika sistem mencapai keseimbangan termal. Interaksi yang menyebabkan perubahan suhu ini pada dasarnya merupakan perpindahan energi dari satu bahan ke bahan yang lain. Perpindahan energi yang hanya terjadi karena perbedaan suhu ini disebut aliran kalor atau perpindahan kalor. Dalam hal ini, energi yang berpindah berupa panas atau kalor. Maka kita bisa menyimpulkan kalor adalah perpindahan energi panas. Perpindahan tersebut bisa mengakibatkan perubahan suhu. Perpindahan tersebut terjadi dari benda bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu rendah. Contohnya seperti sendok kita masukkan ke dalam kopi dingin tadi. Yang berikut kalor dan perubahan wujud zat. Yang pertama itu melebur. Melebur merupakan perubahan wujud zat dari padat menjadi cair. Keadaan temperatur yang tepat ketika zat padat melebur disebut titik lebur. Yang berikut membeku. Membeku merupakan perubahan wujud zat cair menjadi padat. Pada saat cair perubahan menjadi zat padat terjadi pelepasan kalor. Di sini persamaan Q sama dengan ml, keterangan Q kalor, M massa benda kilogram, L kalor melebur. Yang ketiga itu menguap. Di sini menguap merupakan perubahan wujud benda dari cair menjadi gas atau uap, disebut penguapan. Persamaannya Q sama dengan MU. Keterangan Q adalah kalor atau joule atau kalori, M massa benda yaitu kilogram, U adalah kalor uap atau kalor didi, joule per kilogram. Yang berikut ini zat cair dikatakan mendidih jika perbentukan gelembung uap di seluruh bagian zat cair pada zat cair mendidih. Contoh-contoh kalor pada perubahan wujud benda yang pertama yaitu logam yang dipanaskan dengan suhu tinggi akan meleleh. Yang kedua, pemanasan pada air secara terus-menerus membuat air menguap menjadi uap air, gas. Yang ketiga yaitu mencair es ketika diletakkan pada panci lalu kita panaskan. Teman-teman pasti bisa pernah melakukan kegiatan tersebut, di mana ketika es diletakkan di panci panas maka terjadi es akan menjadi cair, di mana zat padat menjadi cair. Yang berikut perpindahan kalor. Perpindahan kalor di sini kita ketahui bahwa ada perpindahan kalor. Yang pertama itu konduksi, yang kedua konveksi, yang ketiga radiasi. Yang pertama yang kita bahas itu konduksi. Jika kita memegang salah satu ujung batang tembaga
dan meletakkan ujung yang lain pada sumber panas, maka ujung yang kita pegang itu akan menjadi panas meskipun kita ada kontak langsung dengan sumber panas tersebut. Pada peristiwa ini terjadi perpindahan kalor secara konduksi, di mana energi kalor berpindah melalui interaksi di antara atom-atom bahan meskipun atom-atom ini berdiri sendiri tidak berpindah. Jika salah satu ujung batang tembaga dipanaskan, atom-atom di ujung yang dipanaskan itu bergetar dengan energi yang lebih besar dibandingkan dengan atom-atom ujung yang lebih dingin. Nah, di sini kita ketahui pengertian konduksi adalah perpindahan kalor melalui medium tanpa diikuti perpindahan zat. Teman-teman bisa kita melihat bahwa di sini ada gambar. Di sini kita memanaskan air. Yang berikut kita menjelaskan konveksi. Ini konveksi adalah perpindahan kalor karena gerakan massa fluida atau zat alir dari satu tempat ke tempat yang lain. Contohnya konveksi meliputi proses pemanasan air, sistem pendinginan pada mesin mobil, dan aliran darah dalam tubuh. Jika bahan yang dipanaskan dipaksa bergerak dengan alat peniup atau pompa, prosesnya disebut konveksi paksa. Jika bahan itu mengalir karena perbedaan massa jenis akibat pemoian volume, seperti udara panas yang digerakkan naik, maka prosesnya disebut konveksi alamiah atau konveksi bebas. Yang berikut radiasi. Radiasi atau pancaran adalah perpindahan kalor melalui gelombang elektromagnetik dan tidak memerlukan medium perantara. Setiap benda yang mengeluarkan energi dalam bentuk radiasi elektromagnetik pada suhu rendah, misalnya 20 derajat Celcius, hampir seluruh energi radiasi dibawa melalui gelombang inframerah. Ketika suhunya naik, panjang gelombang berubah menjadi lebih pendek. Pada suhu yang tinggi, sebuah benda akan mengeluarkan radiasi yang cukup kuat sehingga berpendar sendiri dan tampak membara. Yang berikut adalah pemuaian. Yang pertama kita ketahui pengertian pemuaian. Pada umumnya, zat akan memuai jika dipanaskan dan menyusut jika didinginkan. Pemuaian dapat dialami oleh zat padat, cair, dan gas. Pemuaian zat padat pada kondisi tertentu memerlukan langkah tepat untuk mengantisipasinya. Contohnya kabel listrik ketika dipasang pada tiang sengaja dalam keadaan kendor pada siang hari sehingga ketika menyusut pada malam hari kabel itu tidak putus. Dalam bidang konstruksi, misalnya pemasangan rangka jembatan yang dibuat dari besi atau baja, celah atau ruang pemuaian harus disediakan dengan cermat agar bangunan tersebut tahan lama. Pembahasan pemuaian pada zat meliputi pemuaian panjang, luas, volume. Besar pemuaian zat tersebut terkait dengan besar koefisien muainya. Pada zat padat, pemuaian dapat berubah pemuaian panjang, misalnya pada zat kawat atau logam. Luas, misalnya pada lembaga logam yang sangat tipis, atau volume, misalnya pada logam
terbentuk bangunan ruang 3 dimensi. Yang berikut yaitu cair. Pada saat cair, pemuaian saat cair. Pada saat cair, pemuaian terjadi hanya pemuaian volume, tidak ada pemuaian panjang dan luas. Pada saat cair, pemuaian terjadi hanya berupa pemuaian volume saja karena sifat cair tersebut yang selalu mengikuti bentuk ruang yang tepatnya pada gas. Seperti halnya saat cair, pemuaian terjadi berupa pemuaian volume. Yang berikut pemuaian saat gas. Pada pemuaian saat gas ini mengalami pemuaian layaknya pada pemuaian saat cair dan saat padat. Ada satu variabel yang sangat menentukan pemuaian saat gas, yaitu tekanan. Contohnya balon yang kepanasan tiba-tiba meletus. Sekian dari saya, sedikit penjelasan materi perpindahan kalor dan pemuaiannya. Kali berikutnya saya akan menjelaskan lebih terperinci lagi dengan persamaan-persamaannya. Sekian dan terima kasih dari saya.